Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah insyaallah taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kembali buku Belajar Menyusun Kalimat ya dan cerita pendek sederhana dalam bahasa Arab. Tapi di sini saya nggak akan baca semuanya, saya hanya ingin memberikan ringkasan dan mungkin nanti ada beberapa catatan tambahan ya. Jadi nanti cara belajarnya sebagaimana yang mungkin sudah saya sampaikan ya pada video sebelumnya, antum baca dulu bukunya dan dengarkan audionya yang sudah di-share di channel Telegram. Baca buku dan audionya, setelah itu baru menyimak video ini ya. Pembahasan kita sekarang tentang kata dan pembagiannya. Ya, kata dan pembagiannya. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasannya ya di antara tujuan kita belajar bahasa Arab adalah agar kita bisa menyusun kalimat sempurna ya. Kalimat sempurna itu bahasa Arabnya adalah al-jumlatul mufidatu. Kalimat sempurna. Nah, kalimat sempurna ini tersusun dari kata dan kata bahasa Arabnya adalah al-kalimatu. Ya, al-kalimatu ini artinya kata. Jadi al-jumlatul mufidah tersusun dari al-kalimatu, tersusun dari kata. Ya, atau bahasa Indonesianya kalimat tersusun dari kata gitu ya. Seperti misalnya kalau dalam bahasa Indonesia misalnya Muhammad makan nasi, itu satu kalimat, satu jumlah mufidah. Nah, satu jumlah mufidah ini tersusun dari 3 kata. Ya, Muhammad makan dan nasi. Kata itu bahasa Arabnya adalah al-kalimatu. Dan kata ya dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3, yaitu ismun, fi'lun, dan harfun. Ya, ismun kita biasanya menyebutnya isim, fi'lun, fi'il, harfun, huruf. Adapun definisinya ya sudah saya jelaskan di buku ya, bahwasannya isim adalah kata yang menunjukkan 8 hal ya, manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, waktu, tempat, dan sesuatu yang bersifat abstrak ya. Contoh-contohnya sudah diberikan di buku. Dan isim ini ya, di samping bisa kita kenali dari maknanya, ya misalnya kita maknanya tahu dia itu menunjukkan manusia, berarti dia isim. Bisa juga dikenali dari tulisannya, ada cirinya dari tulisannya. Di antara cirinya itu adalah ya ada berakhiran tanwin, ya madrasatun, an-in-un itu tanwin. Atau kalau nggak ada tanwin, ada alif lam di awalnya, al-madrasatu. Dan antum harus catat ya, bahwasanya tanwin dan alif lam tidak boleh bertemu dalam sebuah isim. Tidak boleh kita mengatakan al-madrasatun. Harus memilih antara madrasatun memberi tanwin atau al-madrasatu memberi alif lam saja. Kemudian ciri yang ketiga ya ada tak marbutah di akhirnya ya. Tak yang melingkar ini namanya tak marbutah. Kemudian ciri lain itu dia diawali oleh huruf jar. Ya, huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf jar itu adalah huruf yang menyebabkan isim yang terletak di depannya menjadi berharokat akhir kasroh. Ya, ada beberapa huruf jar, diantaranya ila, ke, yang artinya ke. Ya, misalnya ilal madrasati. Nah, ketika diawali oleh huruf jar, ya maka pasti di depan huruf jar ini adalah isim. Sehingga pada kata ilal madrasati, ke sekolah, di sini al madrasati dia isim. Karena cirinya pertama diawali huruf jar, kemudian ada alif lam di awalnya, kemudian berakhiran tak marbutah. Jadi dalam sebuah isim kadang ada beberapa ciri. Seperti di sini ada 3 ciri kan ya. Diawali oleh huruf jar, ada alif lam di awalnya, kemudian berakhiran tak marbutah. Yaitu berkaitan dengan isim. Dan kalau antum ya, ingin mendapatkan kumpulan kosakata tentang isim, ya untuk pemula bisa baca di buku ini nih, kosakata muhadasa untuk pemula. Di sini isimnya itu sudah dikelompokkan. Ya, dikelompokkan misalnya berkaitan dengan anggota tubuh, berkaitan dengan profesi dan lain sebagainya ya. Untuk kumpulan isim bisa antum baca di sini ya. Kemudian fi'il, fi'lun, fi'il gampangnya adalah kata kerja. Dan dalam bahasa Arab kata kerja ada 3 kelompok, yaitu yang pertama al-madhi, kata kerja bentuk lampau, al-mudhari, kata kerja untuk sekarang atau akan datang, dan al-amr, kata kerja perintah. Contoh misalnya zahaba artinya telah pergi, karena dia termasuk fi'il madhi, kata kerja waktu lampau. Yazhabu sedang atau akan pergi. Ya, ini masuknya fi'il mudhari. Dan untuk membedakan maknanya sedang atau akan itu nanti dilihat dari konteks kalimatnya. Ya, insya Allah nanti akan kita pahami kalau kita sudah belajar lebih jauh lagi ya. Kemudian kata kerja perintah ya, fi'il amr, izhab ya, pergilah.
Ya, ini contoh fiil. Dan kosakata fiil, kalau antum pengen mendapatkan kosakata fiil untuk pemula, bisa dibaca di sini nih, kata kerja muhadasa untuk pemula. Ya, di sini juga sudah dikelompokkan. Ya, misalnya fiil yang berkaitan dengan rumah, berkaitan dengan sekolah, dan lain sebagainya. Ya, bisa dibaca di sini. Ya, kumpulan kosakata fiil untuk pemula. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang harfun huruf. Ya, huruf itu artinya kata depan atau kata sambung. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia misalnya dari, ke, tidak, itu namanya huruf. Dan huruf ini ada cukup banyak ya, sekitar 80-an. Dan nanti bisa dikelompokkan menjadi sekitar 25 kelompok. Dan ada 2 kelompok huruf yang populer yang harus kita pahami di tingkat pemula, itu harfu jarin, huruf jar. Apa itu huruf jar? Tadi sudah disebut ya ketika bahas ini ciri isim, yaitu huruf yang menyebabkan isim yang terletak di depannya menjadi berharokat akhir kasroh, misalnya min, dari, ila, ke, ala di atas, dan seterusnya. Ya, antum bisa baca di buku. Kemudian harfu atfin, huruf atof, huruf penghubung, seperti yang populer itu wa, yang artinya dan. Ya, itu pembahasan tentang huruf. Dan perlu antum ketahui bahwasannya ya, huruf ini jumlahnya terhingga bisa dihitung sekitar 80-an. Ya, jadi kalau nanti kita pengen membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf, maka hafalin dulu huruf. Dan kalau antum ingin mendapatkan pembahasan rinci tentang huruf, sudah saya tulis di sini ya, menyelami samudra huruf. Di sini sudah saya bahas berbagai macam jenis huruf dalam bahasa Arab beserta contoh penerapannya dalam kalimat. Antum bisa baca di buku menyelami samudra huruf ini ya. Tapi kalau untuk pemula ya, antum hafalkan saja apa yang ada di buku belajar menyusun kalimat ya, huruf yang ada di situ hafalin dulu. Tapi kalau antum ini ingin menambah wawasan ya, silahkan ya hafalkan huruf-huruf yang lainnya. Ya, huruf jumlahnya terhingga, jadi bisa dihitung, bisa dihafal. Ya, hafalkan huruf. Nah, kalau kita sudah hafal huruf, berarti kita bisa membedakan mana yang huruf dan bukan huruf. Yang bukan huruf kemungkinannya kan 2. Kalau nggak dia isim, dia fi'il. Nah, bagaimana bedainnya? Bedainnya ya, kalau isim, kita lihat dari ciri-cirinya ini kan. Pertama dari maknanya, kemudian dari ciri-cirinya ini. Setelah itu bisa kita bedakan berarti kan, mana isim, mana fi'il. Dan fi'il ini nanti bisa dikenali dari polanya. Dan itu akan kita pelajari, ya, pola-pola fi'il akan kita pelajari dalam pelajaran ilmu shorof. Ya, jadi ini ya pembahasan kita tentang kata dan pembagiannya. Dan hendaknya ini antum pahami baik-baik. Ya, karena nanti kata inilah yang nanti akan kita susun menjadi sebuah kalimat. Antum harus bisa membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf, supaya nanti bisa menempatkannya di tempat yang tepat saat sudah menyusunnya menjadi kalimat sempurna atau jumlah mufidah. Demikian ya, semoga bisa dipahami. Kalau masih ada yang belum jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.